Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 24 Januari 2025. Hari ini kita peringati orang kudus, yakni Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja yang lahir di Savoia 21 Agustus 1567. Ia telah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, dan kemudian ia menunjukkan itu dengan hasil yang gemilang. Ia menyelesaikan pendidikan filsafat dan sastra di Paris dengan hasil yang gemilang. Kemudian melanjutkan di bidang hukum hingga akhirnya meraih gelar doktor. Namun Tuhan mempunyai rencana lain atas diri Fransiskus ini. Ia pun juga merasakan panggilan Allah sejak awal. Setelah mempertimbangkan, merenung-renung, ia memutuskan untuk mengikuti suara Tuhan. Namun orang tuanya tidak menyetujui keputusan itu. Namun mereka tidak berdaya untuk membatalkan rencana Allah atas diri Fransiskus. Akhirnya Fransiskus ditahbiskan menjadi seorang imam. Ia dengan penuh semangat membaktikan diri bagi kepentingan gereja. Ia dengan gigih menegakkan ajaran iman yang benar. Meskipun tampaknya tidak berhasil, ia tidak putus asa. Dan ia menggunakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah menyebarkan ajaran iman yang benar dan menuliskan pada pamflet-pamflet yang kemudian ditempelkan di tiang-tiang, dinding-dinding, dan juga pada pohon-pohon. Cara itu sangat berhasil. Ia berhasil menobatkan 25.000 orang dari kota itu. Mereka bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Ketika hal itu disampaikan kepada Paus di Roma, Paus tertarik dan kemudian menahbiskan Fransiskus menjadi seorang uskup. Ia tetap menaruh perhatian besar kepada perkembangan iman umat. Ia dikenal sebagai uskup yang bijaksana, ramah, dan penyayang. Sifat-sifat inilah yang kemudian menarik banyak orang untuk kembali kepada gereja yang benar. Ia sangat rendah hati, sangat bijaksana, lemah lembut. Dan bersama dengan Santa Yohana Francisca dari Chantal, ia mendirikan tarekat suster-suster visitasi. Ia akhirnya setelah berjuang keras menyebarkan iman, berpulang menghadap Tuhan di Lyon, Perancis. Banyak tulisan-tulisan
yang ditinggalkan, dan juga ia menulis semacam surat kabar untuk menyebarkan ajaran iman. Kita bersyukur karena lewat itulah iman Katolik berkembang dan tetap eksis. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan agar semangat yang sama menjadi semangat kita. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani menegaskan Kristus menjadi pengantara perjanjian yang lebih agung. Setelah perjanjian yang lama cacat, maka Sang Putra diutus untuk menggantikan perjanjian itu, perjanjian yang baru, yang lebih tinggi dan agung. Pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 13-19, kita akan mendengar panggilan para murid yang disebut dengan rasul untuk menyertai dia, untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Mereka dipanggil dengan nama masing-masing, yakni Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guntur. Berikutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, Yesus menjadi tanda perjanjian baru karena perjanjian yang lama cacat, bercela, dan tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Maka Yesus diutus sebagai pengganti dan menjadi perjanjian yang agung dan mulia, yang tidak akan pernah diingkari ataupun mengingkari janji-janji Allah. Sudah sepantasnya kita berpegang pada perjanjian itu, yang adalah perjanjian baru, agung, tak bercacat, dan tak bercela. Ia datang untuk melaksanakan kehendak Allah. Dalam diri Yesuslah terjadi tanggapan atas wahyu Allah dan tanggapan dari manusia, perjanjian yang berkenan kepada Allah. Maka kita pun diajak untuk ikut ambil bagian dalam perjanjian itu dengan selalu mengutamakan kehendak Allah. Sudahkah aku setia pada perjanjian yang aku ikat dengan Allah ketika dibaptis? Dari bacaan Injil, Allah lewat Yesus Kristus mengikutsertakan manusia untuk ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan dengan memanggil orang-orang yang diminta untuk datang tinggal bersama Yesus dan ambil bagian dalam pewartaan itu. Panggilan diberikan dengan nada sangat pribadi.
menyebut nama masing-masing. Harapannya kita pun sadar akan panggilan itu, dipanggil untuk tinggal bersama Yesus dan ambil bagian di dalam karya keselamatan. Dengan pembaptisan kita sadari, kita pun juga dipanggil menjadi murid-murid Kristus dengan tugas untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Maka kita boleh bertanya sebagai titik permenungan, sudahkah aku menghidupi panggilanku menjadi anak-anak Allah dan ambil bagian di dalam karya keselamatan? Semoga hidup dan karya-karya kita menjadi wujud dari cara kita ambil bagian di dalam karya Kristus. Sehingga akhirnya lewat hidup dan karya-karya kita, semua orang mengenal Kristus, bertobat, dan diselamatkan. Mari kita bersama-sama untuk berani ambil bagian dalam karya itu, agar akhirnya banyak orang bertobat seperti yang dibuat oleh Santo Fransiskus de Sales. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang kudus-Mu yang menjadi inspirasi bagi kami untuk ambil bagian dalam karya keselamatan lewat cara hidup kami masing-masing, agar kerajaan-Mu semakin luas di tengah dunia ini. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Dorong dan semangati kami, agar akhirnya iman kami tetap tangguh, tetap berkobar, dan semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, terhindar dari segala mara bahaya, dan tetap boleh merasakan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya, dan juga waktu serta dana yang amat berguna untuk gereja. Namun tetap masih undang untuk semakin terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon, maupun di kevekepan dan keuskupan. Saya berharap dengan meningkatkan kehadiran kita, maka semakin banyak umat
yang akan diselamatkan. Tahun ini keuskupan kita beri tekanan pada pastoral semakin Katolik dan Apostolik. Maka gerakan-gerakan iman terus kita ikuti, kita galakkan. Pertemuan-pertemuan lingkungan, APP, Advent, kitab suci, kita semakin hadiri agar kita semakin Katolik. Dan kemudian aksi keluar, bentuk kebersama kita tingkatkan sehingga menjadi gerakan apostolik yang akan memperluas kerajaan Allah. Mudah-mudahan program-program garapan, program-program pelayanan sungguh kita genjot, kita beri perhatian hingga akhirnya semakin banyak orang yang terlibat dalam gereja dan kehadiran dalam ekaristi maupun di lingkungan semakin meningkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.